Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. 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 Ya, Bapak Ibu Saudara bersukacita semuanya, amin. Amin. Amin ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hasan, ya, Om Hasan yang saya hormati, yang memberi kesempatan bagi saya, ya, untuk boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, ya, tentang kemerdekaan finansial yang Alkitab, ya, biblical financial freedom, ya, sore hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala dan pelayan Tuhan yang berkenan hadir juga dari GSK yang lainnya, ya, Pak Wellen, juga bapak-bapak yang lain, ya, dari pelayan Tuhan yang berkenan hadir. Tuhan memberkati. Saya percaya bahwa Tuhan pasti berkati kita dengan kebenaran firman-Nya malam ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang penting hati kita dibuka untuk kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat sama-sama. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu mempelajari, ya, tentang kemerdekaan finansial yang Alkitab? Kenapa perlu, Bapak Ibu? Apa pentingnya mempelajari hal ini, ya? Oke, next kita sebelumnya saya akan sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan ini diambil dari next, ya, buku Financial Freedom, ya, yang ditulis oleh Bapak rohani kita, ya, Om Eras, ya. Jadi bahan-bahan di sini merupakan summary dari apa yang disampaikan oleh Bapak rohani kita, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau mau lebih detail bisa dapatkan buku ini, ya, dan bisa pelajari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, next, pentingnya memahami kemerdekaan finansial kita, ya. Yang pertama adalah bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari uang. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu nggak mungkin lupa bawa setiap hari kalau keluar dari rumah? Apa yang Bapak Ibu nggak mungkin bawa, nggak mungkin lupa untuk dibawa setiap hari? Dompet. Halo? Dompet. Uang. Dompet isinya apa? Uang. Ya, KTP kan, Uang. uang. Betul Bapak Ibu, ya? Iya. Uang itu nggak mungkin lupa bawa. Berani Bapak Ibu keluar rumah nggak bawa duit, nggak bawa ATM, berani? Gak bisa. Nggak bisa, ya. Pasti bawa duit, ya. Pasti ada pegangan, entah berapa banyak pasti bawa, ya. Memang sekarang banyak orang pakai e-money, ya, pakai ATM, ya, pakai kris, tapi itu juga uang, begitu kan, ya. Tiap hari kita urusannya sama uang, sehingga ada orang yang bilang, ya, kadang-kadang orang tuh mikirinnya duit mulu, ya. Jadi kayak kereta api, Bapak Ibu, ya, duit, gitu, ya, susah, duit, susah. Nyari duit semakin susah, ya. Kita butuh duit buat sekolahin anak-anak, butuh duit, ya. Buat beli bensin butuh uang, ya. Buat parkir aja butuh duit, ya. Ke kamar kecil aja butuh duit juga, ya. Nah, jadi kita nggak bisa dipisahkan dari uang. Uang ini urusan kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, ya. Nggak bisa pendeta bilang ini, waktu isi bensin, ya, mobil, saya pendeta, ya, gratis, enak aja. Emang pom bensinnya punya Pak Pendeta, tetap harus bayar, ya. Nah, untuk gereja begini aja nih, ya, ini juga perlu uang, Bapak Ibu, ya. Ada apa namanya, sound system, ada ini penerangan, PLN, ada uang, ya, AC dan sebagainya, ya. Nah, yang kedua, uang bisa menjadi penyebab berbagai bencana dalam kehidupan. Uang ini bisa bikin ribut, Bapak Ibu Saudara. Adik sama kakak, koko sama cici bisa ribut gara-gara apa, Bapak Ibu? Ya. Gara-gara duit bisa ribut. Tadinya akur, tapi karena warisan, udah deh berantem.
Ya. Jarang ada orang yang mau ngalah, kecuali benar-benar cinta Tuhan, nggak cinta uang ya. Aduh, jangan aduh. Nah, pendeta aja bisa berebutan aset, ya. Pokoknya aset gereja ini harus punya saya, sertifikatnya harus saya pegang. Nah itu, ya. Ada pendeta kayak gitu Bapak Ibu ya. Kenapa banyak orang dipanggil sama KPK, ditangkap? Urusan korupsi apa Bapak Ibu? Urusan duit, bencana ini. Aduh, tiap hari aja ada yang korupsi juga jumlahnya bukan lagi miliaran, triliunan. Ini mengerikan. Nah, sikap hati kita terhadap uang berhubungan dengan kedewasaan rohani dan keselamatan kekal. Kalau sikap hati kita benar terhadap uang, maka sesungguhnya kita mengalami kedewasaan rohani. Tapi kalau kita sikap hatinya benar, berarti kita belum dewasa. Kalau kita haus akan uang, ya, bukan haus akan Tuhan, berarti sikap hati kita masih duniawi, masih serakah akan uang, ya, masih duniawi. Wah, nanti kita lihat Bapak Ibu. Dan ini berhubungan dengan keselamatan kekal. Ya, apakah Bapak Ibu hatinya di bumi atau hatinya ada di surga? Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Harta Bapak Ibu di mana? Di bumi atau di surga? Kalau harta di bumi, maka hatinya di bumi. Ya udah dah binasa. Tapi kalau harta di surga, hati di surga, maka kita memperoleh keselamatan kekal. Nah, yang terakhir, semua yang kita miliki di bumi adalah milik Tuhan. Ini pentingnya kita pahami. Apa yang ada pada kita, uang kita, ya, rumah, mobil, semua aset yang kita miliki di bumi ini sesungguhnya adalah milik siapa, Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan. Milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, ini kita harus benar-benar menghayati, menyadari, ya, sehingga kita punya sikap yang benar terhadap harta, terhadap uang. Kita harus memilih. Sesungguhnya kita ini kayanya di sorga atau kayanya di bumi. Banyak orang kayanya di bumi, ya, tapi tidak kaya di sorga. Ya, tapi pilihan kita adalah kita harus kaya di sorga. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pentingnya memahami kemerdekaan finansial yang kita punya. Ini urusan kita sehari-hari. Jadi kita harus punya sikap yang tepat, yang benar, karena ini menunjukkan kedewasaan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, pengertian sempit kemerdekaan finansial, arti kata merdeka itu ada beberapa, ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merdeka itu bebas, merdeka itu tidak terikat. Ya, waktu Indonesia bebas dari merdeka dari penjajahan Belanda, kita bebas, nggak terikat lagi dengan penjajah. Tidak terbelenggu, tidak ada halangan, tidak ada tekanan, ya, bebas, merdeka. Ya, ini pengertian sempit dari kata merdeka. Nah, kemudian selanjutnya, ya, pengertian sempit kemerdekaan finansial ini ada 5. Yang pertama, ya, kemerdekaan finansial secara sempit berarti keadaan bebas, tidak terikat, tidak terbelenggu oleh masalah keuangan, sehingga dapat melakukan banyak hal dengan uang dan dapat menyelesaikan masalah-masalah kehidupan atau rintangan-rintangan tertentu dengan uang. Ini pengertian kemerdekaan finansial secara sempit, pengertian secara duniawi, ya. Tidak terikat, ya, bebas dari masalah keuangan. Jadi kalau di sini ada gambarnya orang yang lepas dari rantai, ya, tidak terbelenggu oleh masalah keuangan. Dengan uang yang banyak, ya, mereka atau kita bisa beli apapun, beli rumah besar, di mobil yang keren, ya, di mobil listrik yang baru, begitu ya Bapak Ibu, ya, jalan-jalan, ya, ke
ke berbagai benua, ke berbagai samudra, ya. Kita bisa deposito uang banyak, ya. Kita bisa lakukan banyak hal. Kita bisa beli banyak hal. Bahkan kita bisa beli, ya, mohon maaf ini, polisi, kejaksaan. Kita bisa beli juga kalau ada masalah hukum. Betul Bapak Ibu? Ya, kalau uang banyak. Ya, ada istilahnya dulu, ya, membela yang bayar, bukan membela yang benar. Jadi dengan banyak uang dia bilang, nyaman hidup saya. Apa yang saya mau bisa saya dapatkan dengan mudah. Nggak perlu berdoa-doa, ya, ngapain doa-doa? Tinggal digesek duitnya, tinggal buka cek, tinggal transfer, duit banyak. Nah, ini pengertian kemerdekaan finansial secara sempit. Nggak ada masalah. Semua bisa dibeli dengan uang. Ada uang, beres semua. Nah, ini kebanyakan pemikiran banyakan orang, Bapak Ibu, ya. Financial freedom. Yang kedua, ya, secara umum pengertian kemerdekaan finansial adalah bebas dari utang dan berbagai tekanan menyangkut masalah keuangan, ya. Jadi nggak punya utang, bebas, lunas utangnya. Ya, nah, sekarang ini yang lagi marak ini adalah pinjol, ya, pinjaman online, ya, pinjol, bukan pinjaman benjol, Bapak Ibu. Aduh, ada orang-orang yang Pak Tim, ini saya punya pinjol. Waduh, Om Eras kan udah bilang jangan, ya, di Abang itu, dan sudah dibilang pokoknya kalau jemaat yang pinjol nggak usah dibantu, ya, jangan dibantu, karena sudah dinasehati, masih nakal juga, ya udah tanggung sendiri, tanggung jawab, ya. Nah, bebas dari utang, nggak punya utang perusahaan ataupun utang pribadi, utang consumer, ya, atau utang investasi, bebas, ya, nggak ada tekanan menyangkut masalah keuangan. Ini pola pikir dari pemahaman sempit mengenai kemerdekaan finansial. Yang ketiga, ya, memiliki investasi untuk menghasilkan finansial yang cukup, bahkan berlebih untuk membiayai hidupnya, ya. Jadi punya investasi, punya namanya passive income, ya. Misalnya seorang bapak, ya, punya tempat kos, berapa kamar, berapa pintu, 50 pintu, wah, satu pintu berapa, 1 juta, waduh, udah jelas dah, sebulan 50 juta, gitu, ya. Wah, ini investasi, sudah mengalami kemerdekaan finansial. Kipas, ya, nggak usah kerja, datang duit gocap tiaw. Nah, betul Bapak Ibu, ya. Nah, orang mikirnya gitu, sudah mengalami kemerdekaan finansial, punya investasi, ya. Nah, pengertian yang keempat adalah keadaan di mana tanpa bekerja lagi seorang dapat menikmati masa pensiun atau hari tuanya dengan finansial yang memadai. Saya pernah ditawarin, ya, ayo ikut ini dia. Nanti kamu kerja paling cuma 5 tahun, capeknya 5 tahun. Setelah itu kamu nggak capek lagi, santai-santai keluar negeri, punya duit banyak, gitu, ya. Dijanjinya gitu Bapak Ibu, ya. Jadi itu yang sering MLM, ya, sampaikan. Udah, nanti kerja keras sekarang 5 tahun, ya. Setelah itu udah nggak usah kerja lagi, dapat duit banyak. Mengalami kemerdekaan finansial, ya, duitnya banyak, tinggal tidur, makan, tidur lagi, makan lagi, gitu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, pemikiran tentang kemerdekaan finansial secara sempit adalah sukses dalam studi, ya. Sukses dalam bisnisnya, dalam karirnya, sukses ngumpulin duit yang banyak, ya, sehingga tidak punya masalah keuangan, ya. Karena kesuksesannya menghasilkan uang yang banyak, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengertian sempit inilah yang disampaikan oleh banyak motivator di marketplace di luar sana, dan sangat disayangkan adalah banyak orang Kristen sangat tertarik. Banyak orang Kristen juga sangat setuju dengan 5 poin ini, kemerdekaan finansial secara sempit, ya. Tetapi kita mau belajar malam hari ini bukan pengertian secara duniawi tentang kemerdekaan finansial, tetapi ditinjau
dari kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, kebenaran firman Tuhan jauh lebih dalam, jauh lebih indah dari pemahaman dunia tentang kemerdekaan finansial. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar dari kisah orang muda yang kaya, ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus sudah bilang, kamu kalau mau punya hidup yang kekal, ya lakukanlah segala perintah. Perintah yang mana katanya? Oke, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta dan sebagainya ya. Hukum Taurat dari yang ke-5 sampai ke-10. Orang muda ini bilang, semuanya udah aku lakukan, apalagi masih kurang. Nah, di ayat 22 Tuhan Yesus katakan, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa? Jualah segala yang kau miliki, bagikan pada orang miskin. Jadi kamu jualan apa yang kamu miliki, domba, kambing, rumah, ya. Dulu belum ada mobil, pada mobil jual mobil gitu ya. Apa yang kamu miliki jual, dapat duitnya bagikan pada orang-orang miskin, ya, bagiin. Duitnya habis, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dapat harta di surga, ya. Ayo kamu ikut aku yuk, ya. Apa respon orang muda yang kaya itu, Bapak Ibu Saudara? Ayat 23 katakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, yang menjadi apa? Sedih. Amat sedih. Ya, bukan sedih lagi, tapi amat sedih. Jadi sedih banget gitu ya. Sebab dia sangat kaya, bukan hanya kaya, sangat kaya. Ya. Nggak mau dia melepaskan segala kekayaannya, kemudian bagikan pada orang miskin, ya, dan dapat harta di surga. Dia nggak tertarik harta di surga. Dia lebih tertarik harta di bumi yang kelihatan. Harta di surga tidak kelihatan, harta di bumi kelihatan, menarik, ya. Nah, Bapak Ibu, apa selanjutnya kata Tuhan Yesus? Di ayat 24 Tuhan Yesus katakan, ya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, apa Bapak Ibu Saudara? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan. Ayat 25, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan. Nah, 2 kali disebutkan gara-gara orang muda yang kaya ini nih, ya. Makanya dikatakan orang kaya sukar, alangkah sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Nanti orang kaya di neraka pasti pada marah-marah nih sama orang muda yang kaya ini ya. Lu ya, gara-gara lu ya. Tapi nggak apa-apa, justru kan diperingatkan ya, hati-hati orang kaya ya. Bukan nggak bisa masuk surga, bisa, tapi alangkah sukanya. Kenapa orang kaya suka masuk kerjaan surga? Karena hati orang kayanya ini seperti orang muda yang kaya itu, hatinya lebih tertarik, lebih terpikat kepada harta di bumi. Tidak tertarik, masa bodoh, cuek sama harta di surga. Makanya suka masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Kalau gitu Pak Pendeta jangan jadi orang kaya deh. Ya capek deh. Bukan begitu maksudnya ya Bu, Pak ya. Boleh jadi orang kaya, tapi orang kaya yang masuk. Halo, orang kaya yang masuk surga dong. Ada amin? Iya. Ya. Aduh Pak, sedih orang miskin aja Pak. Lah, mana ada ayatnya orang miskin mudah masuk surga? Halo, ada nggak? Kagak ada juga Bapak Ibu. Kalau gitu jadi orang miskin masuk surga gampang. Kagak ada ayatnya Bapak Ibu ya. Justru orang miskin terus ingin kaya, tetap aja kagak masuk surga juga. Ya, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu kasih Tuhan, coba next. Ya. Nah, orang muda yang kaya itu memiliki apa? Memiliki segalanya. Ya, memiliki semuanya Bapak Ibu. Ya, punya semuanya loh dia, hebat. Ya. Punya semuanya.
harta yang banyak, jadi pemimpin, ya, punya moral yang baik. Nah, tapi dia tidak punya hidup yang kekal. Ya. Orang muda yang kayak ini adalah orang yang sudah memiliki financial freedom secara pengertian sempit. Bapak Ibu pahami hal ini, amin? Ya. Punya, bisa dia secara pengertian sempit sudah punya financial freedom, tetapi dalam pandangan Tuhan dia belum memiliki financial freedom, belum merdeka dia. Bapak Ibu Saudara bisa memahami hal ini, amin? Amin. Dia belum merdeka, kenapa? Justru hatinya terikat kepada kekayaan. Memang dia nggak ada punya masalah keuangan karena dia pun kaya, bisa beli apapun, ya. Tetapi hatinya ternyata terikat dengan kekayaan materi. Dia nggak bersedia ikuti apa yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan Yesus perintahkan. Dia lebih cinta uang daripada cinta kehidupan kekal, cinta harta di surga. Nah, Bapak Ibu, inilah kisah orang muda yang kaya. Ya, di sini kita bisa belajar, ya. Tragis sekali. Kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Jangan sampai harta yang Tuhan percayakan kepada kita justru menjadi penyebab kita tidak diterima di surga yang kekal, di rumah Bapa. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Jangan sampai justru karena duit yang kita miliki, yang kita dapatkan di bumi, kita jadi masuk neraka kekal selamanya. Jangan sampai seperti itu. Dan banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan lihat juga dari Zakheus, Bapak Ibu. Zakheus ini adalah kepala pemungut cukai. Dia juga orang kaya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tapi kekayaannya didapat dengan dia menjadi antek-antek penjajah, memeras bangsanya sendiri, ya. Orangnya kecil, ya. Orangnya pendek, tetapi pikirannya panjang, Bapak Ibu. Ya. Orang Jepang itu kan kecil-kecil, ya, tapi wah, pikirannya panjang, ya. Dia berusaha berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berlari-lari mendahului orang banyak supaya bisa melihat Yesus. Dia naik ke pohon, ya, naik ke pohon karena dia yang pendek. Dia ngerti, oh, gue nggak nyampe nih, nggak bisa ngeliat Tuhan Yesus, ya. Emang kadang-kadang orang yang kecil-kecil gini akalnya panjang, Bapak Ibu. Ya. Saya juga dulu termasuk yang kecil juga, ya, dibanding teman-teman gitu, ya. Saya termasuk yang pendek kan. Nah, ada satu cerita begini, ya. Guru sekolah minggu ini sebentar, ya, Bapak Ibu, ya. Guru sekolah minggu, dia malam minggu bukannya persiapan khotbah, malah pacaran. Ada guru sekolah minggu di sini, halo. Saking pacarannya memang nggak persiapan, Bapak Ibu. Besoknya dia cerita di sekolah minggu, ada seorang pemungut cukai yang pendek, namanya Lazarus. Lazarus loh, bukan Zakheus, Lazarus. Maklum bukan persiapan. Makanya guru sekolah minggu harus persiapan, ya. Pacaran mulu. Nah, udah gitu anak-anak sekolah minggu kan udah tahu ceritanya, kan anak sekolah minggu pinter-pinter, Bapak Ibu. Yang pendek menunjuk ke siapa lagi, ya, Zakheus, ya. Om Zakheus gitu. Wah, dia cuek aja nih, guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu cuek aja dia. Zakheus gitu. Cuek aja dia. Lalu Lazarus cepat-cepat dia naik ke atas pohon gitu, ya. Lalu Lazarus ketemu Tuhan Yesus. Zakheus gitu. Namanya guru sekolah minggu kan lebih pintar dari anak sekolah minggu, Bapak Ibu. Lalu bertemulah Tuhan Yesus dengan Lazarus. Dan kata Tuhan Yesus, Lazarus, turunlah engkau.
itu tempat Sakeus, ya, bukan tempat kamu, itu tempat Sakeus. Dasar nih, berusaha juga ngomong pinter ya. Jadi kayak nggak salah juga sih bro ya. Turun Lazarus itu tempat Sakeus. Ya ini intermezzo dikit ya Bapak Ibu, supaya nggak stres. Mikirin duit susah. Haleluya ya. Nah di Lukas 19 ayat 8. Jadi ceritanya kan Tuhan Yesus mau menumpang di tempat Sakeus, bukan pada Lazarus ya. Sakeus. Ya aku mau numpang. Wah Sakeus merasa, waduh, ya ampun, gua orang berdosa, ya banyak dosanya. Orang-orang yang pada nggak suka sama gua, gitu kira-kira ya. Orang-orang pada musuhin saya. Tuhan Yesus mau numpang, astaga ya. Nah disitulah awal pertobatan dari Sakeus ya. Akhirnya setelah itu Sakeus bilang gini di ayat 8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Wow, luar biasa. 50% asetnya dikasih pada orang miskin, tinggal 50% lagi. Dan dari 50% lagi ini, kalau ada yang diperas, pasti ada ya, banyak pasti akan dikembalikan 4 kali lipat. Kalau diperasnya 1 juta, dibalikin berapa? 4 juta. Ada orang yang diperas 10 juta, dibalikin berapa? 40 juta. Siapa yang mau diperas oleh Sakeus? Boleh tangan. Kalau saya dulu ada tuh, saya mau deh, peras gue dong. Sakeus peras gue dong, yang banyak dah. Gitu ya. Dibalikinnya 4 kali lipat. Pasti bangkrut nih Sakeus. Habis-habisan dia pasti. Ya. Luar biasa. Ini menunjukkan perubahan, pertobatan dari Sakeus. Yang mengerti katakan amin. Bertobat dia, dan ada buktinya. Tidak seperti orang muda yang kaya, ingin memperoleh hidup yang kekal, tapi disuruh jual hartanya kagak mau. Ini Sakeus nggak disuruh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak bilang, Sakeus udah, kamu setengah milik kamu jual, terus kamu balikin tuh 4 kali lipat. Kagak. Tuhan Yesus nggak nyuruh. Ini kemauan dari Sakeus yang mau sendiri, Bapak Ibu. Karena apa? Dia mau menunjukkan pertobatan, buah pertobatan. Ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini. Terjadi keselamatan karena perubahan pola pikir Sakeus tentang uang. Pasti dulu Sakeus ini sangat sayang uang, cinta uang. Tapi setelah dia hidupnya diubahkan Tuhan, dia bertemu Tuhan, hidupnya berubah. Pandangannya tentang uang pun berubah. Ya. Dia tahu bahwa apa yang didapatkan ini nggak benar. Dia lepaskan, dia rela melepaskan. Ya, sebagai tanda pertobatannya. Luar biasa. Sakeus berjuang keras ya, mendahului orang banyak, dan Tuhan Yesus menumpang di rumahnya ya. Sakeus menunjukkan perubahan pola pikir, buah pertobatan, rela melepaskan keterikatan hati dengan hartanya. Ya. Pasti Sakeus bangkrut ini Bapak Ibu. Secara financial freedom dunia hancur dia, rusak. Secara financial freedom dunia udah dia jadi orang miskin, orang susah. Tapi dalam mata Tuhan, dia sungguh-sungguh mengalami financial freedom yang berkenan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan kemudian bagi Tuhan Bapak Ibu ya. Bapak Bill Graham ada satu quote yang mengatakan ya, nah, there is nothing wrong with man possessing riches. The wrong comes when riches possess man. Ya. Artinya jangan buang sampah sembarangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Tidak ada yang salah kalau kita jadi orang kaya. Halo Bapak Ibu, yang kaya katakan amin. Nggak ada salah kalau kita jadi orang kaya. Yang salah adalah ketika ya kekayaan itu yang memiliki orang kaya itu. Ketika orang kaya itu hatinya dimiliki oleh kekayaan.
kekayaan, dikuasai oleh kekayaan. Nah ininya masalahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh punya tanah berhektar-hektar. Ya walaupun kalau kita meninggal tetap aja tanah kita 2 kali 1 meter. Mau sekaya apapun tetap 2 kali 1 meter kita Bapak Ibu ya jatahnya. Bapak Ibu boleh punya mobil yang keren. Bapak Ibu boleh punya uang yang banyak. Bapak Ibu boleh punya rumah gedong, silakan. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai hati kita Bu, Pak, dikuasai oleh kekayaan itu. Hati kita harus tetap dikuasai oleh Tuhan saja. Dan sampai hati kita itu jadi cinta uang, cinta harta duniawi, gak lagi cinta Tuhan. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa saingan dari Tuhan itu bukan iblis. Saingan Tuhan itu adalah mau. Ya, nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Nah ini kata-kata indah dari Bapak Billy Graham. Beliau meninggal usia 99 tahun ya. Hampir 100 tahun. Beliau ini adalah penginjil terbesar ya dunia abad 21 ya. Luar biasa beliau dipakai Tuhan menangkan banyak jiwa ya. Udah miliaran orang yang mendengarkan khotbah dia. Khotbah beliau selama beliau hidup. Nah, kita lihat selanjutnya Bapak Ibu ya tentang mengumpulkan harta di surga bukan di bumi. Tuhan Yesus katakan apa? Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini kurang harta ini, kurang ketik ini ya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana Bapak Ibu? Di surga. Ya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini di bumi ya. Ini surga. Tuhan Yesus perintahkan, kumpulkan harta itu di mana Bapak Ibu? Di surga. Harta ya, saya lambangkan dolarnya dan harta ya. Harta. Kumpulinya hartanya di surga, bukan di bumi. Kumpulinya hartanya di surga, bukan di bumi. Kenapa? Karena harta di surga ini kekal. Katakan sama-sama kekal. Kekal, abadi Bapak. Harta di bumi hanya sementara. Walaupun kelihatan menarik, tapi ini sementara. 70-80 tahun kita bisa menikmatinya. Setelah itu nggak bisa Bapak Ibu. Ketika kita dipanggil Tuhan ya, terbujur kaku di peti mati, kita nggak bisa menikmati lagi. Kita tinggalkan harta di bumi ya. Kita lepaskan semua harta di bumi, nggak ada yang bawa. Walaupun ya kalau dulu ya ada saudara-saudara kita yang agama lain yang oh nih kirim duit buat mama gitu kan ya, kirim duit buat bapak, bakar duit gitu kan. Tapi duitnya palsu yang dikirim ya. Di sini palsu, di sana maunya asli gimana sih? Mau duit asli di sini dibakar. Di sini asli, sana asli. Aduh kami ini ya. Bapak Ibu ya, kita harus mulai memahami untuk mengumpulkan harta yang kekal, bukan yang sementara. Kita nggak bawa Bapak Ibu apapun. Satu ketika saya melayani ya, yang meninggal itu suami istri Bapak Ibu. Suami istri, papa mama, anaknya ada 2. Aduh, stres saya juga. Jadi saya mesti ngomong apa ya? Karena yang meninggal ini papa mama, ya, suami istri. Saya mau ngomong apa tentang kepada anak-anaknya? Menghibur gimana? Karena kan kalau khotbah begitu kan, kalau nggak punya pengalaman pribadi susah Bapak Ibu. Kita enaknya gampang, tenanglah, hiburlah, tetaplah sukacita dan sebagainya ya. Enak aja ngomong, emangnya pernah gitu ya. Lalu Bapak Ibu paham ini? Nggak gampang, ngomong-ngomong khotbah apa nggak gampang. Kecuali kalau saya pernah mengalami, bapaknya lebih enak. Ya. Nah udah, tapi akhirnya bisa dilewatin juga.
Nah, setelah mau ditutup-peti, anak-anak bilang, Pak Pendeta ini ada baju-baju papa mama ya, boleh nggak dimasukkan ke peti mati? Nah biasanya suka begitu dulu ya. Ya udah masukin aja, masukin. Pak Pendeta ini ada Alkitab mama papa, boleh nggak dimasukin Pak Pendeta? Oh, iya boleh, masing-masing itu satu-satu. Pak Pendeta ini ada kacamata nih papa mama, boleh nggak? Iya boleh. Dalam hati saya sekalian kasih senter ya, bawa senter sekalian biar baca tuh papa mama tuh ya. Cuma saya nggak ngomong, kalau saya ngomong kan itu kalau lagi sedih-sedihnya masa saya bilang begitu ya. Dalam hati gue kasih senter ya, biar baca. Tapi mereka nggak nanya ya, Pak Pendeta ini ada sertifikat rumah punya papa punya mama, boleh nggak masukin peti mati? Pak Pendeta ini ada BPKB mobil nih papa mama, boleh nggak masukin peti mati? Mereka tidak nanya. Halo Bapak Ibu, kenapa nggak nanya? Karena udah tahu jawabannya. Ini buat gue tahu Pak Pendeta. Halo Bapak Ibu ya? Iya, kesian ya. Bener-bener anak-anak. Yang aslinya aja kagak masuk tuh ke peti mati. Biaya deposito, sertifikat, BPKB. Aslinya ya kagak masuk. Bukan aslinya. Kopinya juga kagak masuk Bapak Ibu ya. Fotokopi itu. Buat Bapak Mama nanti nih kenangannya enak aja ya. Nggak ada Bapak Ibu yang kita bawa. Halo, amin. Nah, lalu pertanyaannya begini Bapak Ibu. Harta di surga ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau pendeta teologi kemakmuran, harta di surga, ayo kasih persembahan yang banyak, kasih perpuluhan, kasih buah bungsu, ya. Buah bungsu enggak, buah bungsu kalau kayak sekali. Kalau buah sulung kan bisa ono ya, kalau kita buah bungsu ya. Nah, ya Bapak Ibu ya, jadi nah pendeta-pendeta teologi kemakmuran tuh gitu tuh ya. Ayo kumpulin harta di surga dengan ayo kasih ke gereja. Pak Bu, bukan berarti nggak boleh ya. Puji Tuhan, memang kita harus juga dukung pelayanan pekerjaan tuh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu harus dukung pekerjaan misi, diakonia dan sebagainya ya. Tetapi pada hakikatnya harta di surga itu bukan urusan itu Bapak Ibu. Harta di surga itu apa? Harta di surga itu adalah karakter yang menjadi serupa dengan Yesus. Ini harta di surga Bapak Ibu. Karakter kita nih disempurnakan. Kita memiliki buah roh. Kita berjuang sempurna seperti Bapa di surga. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan, taat sama Tuhan. Itu lakukan kehendak Bapa. Itu harta di surga. Yang mengerti katakan amin. Harta di surga itu apa? Iman kita kepada Tuhan Yesus, iman kita pada Allah Bapa. Tuhan Yesus katakan, ketika aku kembali ke dunia ini, ya, apakah aku mendapati apa? Iman di bumi. Iman Bapak Ibu yang dicari Tuhan itu iman kita. Artinya ketaatan kita ya kepada firman Tuhan. Ya, itu harta di surga. Kumpulkan harta di surga. Ya. Jadi Bapak Ibu, uang yang kita punya, talenta yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini, kita harus ubah menjadi ini karakter, menjadi iman. Harus diubah. Artinya uang harta di bumi ini harus dipakai untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, itulah kemerdekaan finansial yang alkitabiah. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai harta di bumi ini malah membuat Bapak Ibu semakin jauh dari Tuhan, semakin karakternya rakus, semakin serakah. Ya, dulu waktu masih susah, suka ngebantuin orang. Lama kelamaan makin kaya, kok makin pelit. Halo, betul nggak Bapak Ibu? Orang makin kaya, makin dermawan, makin pelit ya. Bapak ngomongnya kayaknya ada ini deh.
Iya ya. Makin pelit Bapak Ibu, betul kan? Iya. Ya. Orang tuh makin kaya bukannya makin suka memberi loh, kecuali dia lebih dekat sama Tuhan, lebih cinta Tuhan. Kalau dia jauh dari Tuhan makin pelit Bapak Ibu, benar, makin hitungan, makin tamak, makin greedy, rakus, serakah. Ya, contohnya lihat aja kalau ada orang-orang yang main investasi gitu ya. Waduh, untungnya gede, wah untungnya, wah ya main kripto apa segala ya. Ada loh orang yang main kripto segala begitu-gitu ya, ruginya bukan lagi ratusan juta, miliaran Bapak Ibu. Kenapa dia rakus? Dapat nih, dapat. Pak Bu ada satu pendeta. Ya maaf dari saya mesti ngomong ya. Sudah kita. Kotim ya, aduh kotim saya rugi lah, rugi lah bro. Ya karena masih muda sebenarnya bro. Iya kotim, aduh saya ini ikut money game ya 450 juta. Saya udah untung gede, udah untung banyak, ya wah dia nafsu, untung banyak, taruh lagi, untung lagi. Tapi duitnya 1 sen pun nggak bisa ditarik Bapak Ibu, nggak bisa ditarik, nggak total 450 juta, dia sampai mutang-mutang. Akhirnya buku warisan dari orang tua dilepas sama dia, dijual. Aduh, saya pikir aduh sedih juga nih pendeta aja begini nih, gimana jemaat? Benar Bapak Ibu. Ya wah ini benar-benar, tapi dia kapok-kapokan itu, tim kapok-kapok dia udah lah, tanggung jawab lah ya, kamu salah sendiri, ya toh, minta ampun sama Tuhan, kamu masih punya cinta uang, kamu benar-benar kamu, ya udah akhirnya bertobat gitu, ya. Nah jadi Bapak Ibu inilah harta di sorga, karakter iman, amin. Ya. Kedewasaan rohani itu adalah harta di surga yang Bapak Ibu harus memiliki, harta yang kekal, harta yang abadi. Ya. Harta di bumi ini harus mendukung kita makin dekat dengan Tuhan, makin menjadi serupa dengan Yesus, kita makin beriman, makin taat kepada Tuhan. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu kita next. Kita punya 2 pilihan. Ya. Kita punya 2 pilihan. Kalau kita mau mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mammon, ya. Jadi Bapak Ibu ada 2 pilihan bos Tuhan kita. Ya, kita sebagai manusia ada 2 pilihan. Allah sebagai bos kita atau sebagai bos kita siapa Bapak Ibu? Mammon. Bapak Ibu yang mana? Bosnya mana? Allah atau Mammon? Siapa yang bosnya Mammon? Ada kan? Yang bosnya Mammon? Oh nggak ada yang ngaku nih. Nggak ada ya di gereja masa gua nggak tahanan ya. Nanti kalau pulang kerja baru. Jadi ini kalau ini bosnya ini Mammon, artinya Mammon yang ngatur, Mammon yang menguasai. Pikirannya Mammon terus duit mulu, ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, mikirin duit terus. Bukan karena nama Tuhan dipuji, tapi mikirin duit terus. Ya. Nah kalau ini yang menjadi bosnya, menjadi tuannya adalah Allah, mengabdi kepada Allah. Bapak Ibu, kami pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kami pelayan Tuhan, termasuk misalnya musik. Dulu tuh waktu saya masih muda, kami jarang dengar istilah PK. Ya, ini ya, nggak ada PK-PKan ya. Kalau sekarang kan dikit-dikit PK, ya. Persembahan kasih. Ya, apalagi kalau gede-gede biasanya kan PK dulu urusan ya. Tapi kalau dulu kami nggak, waktu masih mengajar, kami melayani ya udah melayani aja. Ya. Dapat nasi bungkus saya udah bersyukur gitu. Biasanya Pak Gembalanya cuma ngomong 3M ya. Jadi gajinya 3M, PK-nya 3M. Terima kasih. Makasih. Nah, ada
gereja besar masuk Jakarta. Teman saya masih SMP main keyboard, nggak dikasih PK kan? Di gereja sana dapat 25.000. Dulu 25.000 gede loh. Tahun 90 25.000 gede, noban go ya. Kalau sekarang noban go nggak dapat tuh bakso, kagak dapat. Kalau dulu mah bakso berapa mangkok bapak ibu ya. Jadi akhirnya ada kawan kami yang pindah karena di sana beli dulu dapet ya, main musik dapet. Terus kadang-kadang beda bandingin. Di sana 20.000, di sana 50.000, mana aja beda-beda lagi. Kacau. Nah itu bukan mengabdi kepada Allah, itu mengabdi kepada ampun pada ibu. Saya pernah tuh. Ini ternyata juga godaannya gede juga bapak ibu. Saya udah dijadwalin ya di satu tempat. Ya maaf ini kan waktu itu kan saya tahu ini PK-nya segini. Ada satu gereja gede undang saya, bencok bapak ibu, sama yang sudah ada jadwalnya gereja kecil. Aduh, kalau saya terima nih gede nih PK-nya nih. Cuman di tengah dia udah keduluan. Itu godaannya juga bapak, tapi tetap saya bilang udahlah dia berkati dia dari Tuhan. Nggak boleh gara-gara diundang gereja gede, ya PK-nya gede, maka gereja kecil, Pak Bu, mohon maaf ya, aduh saya ada kendala nih nggak bisa pelayanan. Nggak boleh. Halo amin, amin gitu ibu. Nggak boleh. Ya udah akhirnya saya tolak, nggak bisa, saya udah ada pelayanan meskipun tempat kecil, meskipun ya kadang-kadang kalau di sister church ya kami coba nggak ada PK juga, ya nggak masalah. Karena ada GSKI yang kecil-kecil di Jabodetabek ya. Mereka juga lagi berjuang dan gereja kami itu kirim pembicara tanpa diberikan PK oleh yang gembala yang nggak usah ya. Nggak apa-apa, kami melayani gitu. Jadi kami melayani, kawan-kawan melayani Pak Frans ya, tanpa diberikan PK. Paling dikasih roti ya 5 biji, 7 biji. Puji Tuhan, nggak masalah. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah jadi yang kita ini harus memberi hidup, bukan mencari hidup. Yang setuju katakan amin. Pelayan-pelayan Tuhan yang setuju katakan amin. Ya itu pesan dari Bapak rohani kita yang diajarkan terus. Memberi hidup, mengorbankan hidup, bukan mencari hidup, bukan mencari PK. Ya. Nah, jadi kalau kayak begini, Allah yang ngatur hidup manusia. Mamon kita yang ngatur. Kita ngatur mamon, kita ngatur duit. Duit yang kita kuasai. Tapi kalau ini kita diatur sama duit. Nah, kita yang ngatur Allah nih Bapak Ibu. Ya, kita ngatur Allah, kita ngatur Tuhan. Tuhan pokoknya berkatin ya. Tuhan pokoknya tolong ya. Tuhan pokoknya cukupin ya. Wah. Ya, aku klaim nih Tuhan, aku klaim berkat Tuhan. Aku nggak punya mobil, aku klaim Tuhan. Ini kayak gini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngatur Tuhan, halo? Jangan seperti itu. Halo amin Bapak Ibu. Jadilah kehendak Tuhan. Pasti Tuhan pelihara kita, anak-anak Bapa di surga, kita pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Haleluya amin. Kalau kita pelihara pasti pada tepuk tangan. Kalau kita menderita bagi Tuhan, ya. Haleluya. Kecuali di GSKI. Oke, next. Silakan ya, next. Nah, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Cari Tuhan dulu, Pak. Alami Tuhan, kata Bapak rohani kita. Alami Tuhan. Temukan Tuhan, ya. Kata mencari di sini ZTO, ya. Itu artinya cari sampai ketemu. Cari sampai ketemu. Ya, sedikit ilustrasinya, Bapak Ibu kalau kehilangan handphone handphonenya di gereja tadi, ya. Bapak Ibu belum nyampe rumah, kira-kira balik lagi ke gereja nggak kira-kira? Balik ke gereja lagi nggak? Balik. Tapi kalau kehilangan Alkitab di gereja, balik ke gereja lagi nggak? Udah mau nyampe rumah? Ya, kehilangan Alkitab mah nggak apa-apa, aman Alkitab mah. Emang Alkitab tempatnya di gereja. Nggak akan hilang ya. Kalau handphone pasti bisa hilang. Sampai nelponin Om Hasan. Om, tolong Om cariin handphone saya Om.
enak aja ya, kesian tuh om. Itu om, saya di baris 3 om, ya, jalur kedua om. Bapak Ibu ngerjain Om Hasan ya, aduh jangan ya, amin. Iya ya, karena saya juga pernah digituin sama jemaat ya. Pak pendeta masih di gereja nggak? Iya, ada apa? Ini Pak pendeta handphone saya hilang, capek deh. Kirain jiwa yang hilang ya. Pendeta urusannya jiwa yang hilang, bukan handphone ya. Hilang, gimana sih? Aduh, untungnya masih ketemu. Jadi cari kerajaan Allah itu cari sampai ketemu, bukan cari asal-asalan. Syukur-syukur dapat syukur, gak dapat ya udah. Ya, itu cari benar-benar ya. Jangan sampai, aduh Bapak Ibu kalau kehilangan handphone kan pernah gak kehilangan handphone Bapak Ibu? Itu istri lagi baik-baik, lagi cantik-cantik diomelin. Saking keselnya, ya gak betul Bapak Ibu ya. Semua orang dimarahin, diomelin, senewan kalau kehilangan handphone ya. Pakai kehilangan Tuhan aja. Bapak Ibu, ayo cari kerajaan Allah, cari Tuhan sampai kita benar-benar mengalami Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ya. Nah, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan soal berkat-berkat jasmani, ya, tapi berkat-berkat rohani, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang bernilai kekal. Ya. Nah ini buah roh karakter. Amin Bapak Ibu, paham ya? Nah ini kemerdekaan finansial yang Alkitab punya, ya, yang kekal, yang abadi. Oke, next. 1 Timotius 6 ayat 6. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa? Keuntungan besar. Kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, makanannya apa itu Bapak Ibu? Sate. Nah. Jadi saya lihat sate apa ya? Tadi pagi dijemput sama Om tante. Waduh, diajak makan sate babi hauce. Hauce secimping. Enak gila ini. Aduh, ini sedikit bercanda ya Bapak Ibu ya. Apa ya Bapak Ibu ya? Udah stres. Ada orang dinasihatin, kamu kalau ke Bali tanya dulu ya, minyaknya pakai babi enggak? Kalau minyaknya pakai babi, jangan makan, haram. Ya. Akhirnya orang itu ke Bali, setiap mau makan nanya dulu, minyaknya apa? Babi enggak? Minyaknya apa? Babi enggak? Minyaknya apa? Ayam. Oh, minyak ayam bagus. Makanannya apa? Babi. Oh, enggak. Jadi makanannya itu babi, masaknya pakai minyak? Ya, boleh. Yang penting bukan minyak. Aduh. Kembali ke firman Tuhan. Aduh, Bapak Ibu ya. Jadi yang penting asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, ini prinsip yang sederhana. Ya, kita butuh pakaian, kita butuh makanan. Ya, asal ada ini cukup. Tapi kan manusia nggak gampang, Bapak. Kita maunya lebih. Ya apa, pendeta? Masa cuma pakaian, ya? Masa cuma makanan? Mobil dong, Pak Pendeta. Rumah dong, Pak Pendeta. Deposito dong. Nah itu yang bikin kita banyak lah Pak Pendeta nggak boleh punya. Boleh, boleh. Yang penting hati kita tidak terikat dengan hati dunia. Kita yang penting nggak mengejar itu. Dapat puji Tuhan, nggak dapat itu nggak masalah. Dapat pangkat bagus, jabatan bagus, puji Tuhan. Nggak dapat nggak masalah, jangan stres, Bapak Ibu. Ya, saya bicara dengan salah seorang pelayan Tuhan. Dia di satu institusi kepolisian ya. Dia bilang, aduh dulu saya ambisi Pak, mesti jadi ini, mesti jadi ini. Padahal saya Kristen. Ya, padahal kan Kristen udah susah nih, jadi ini, jadi itu susah, nggak gampang. Tapi akhirnya saya belajar, setelah belajar soal kebenaran, udah dapat syukur, nggak dapat udah nggak masalah. Jabatan itu harus benar. Akhirnya dia pelong, dia jalanin aja. Ya.
nggak masalah. Halo, yang setuju katakan amin. Merdeka kita, nah itu merdeka. Halo, amin Bapak Ibu. Hati kita merdeka, puji Tuhan, dapat syukur, nggak dapat udah, nggak masalah. Gitu. Ya. Oke, puji Tuhan. Next. Nah, 1 Timotius 9 katakan apa Bapak Ibu? Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ada jerat berbagai nafsu yang engkau mencelakakan, menenggelamkan manusia. Ayat 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah apa Bapak Ibu? Cinta uang. Nah ini yang mengerikan, cinta duit. Ya, philaguria, ya, philaguria, filio, ya, cinta, filio, kemudian uang, ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita harus hati-hati. Akar segala kejahatan cinta uang. Kita jangan cinta uang, kita cinta Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Cinta Tuhan. Kalau kita memburu uang, beberapa telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Boleh jadi orang kaya, tapi tidak perlu ingin kaya. Mungkin ada yang bilang, mana bisa sih pendeta kagak kepengen kaya bisa kaya? Mana mungkin, Pak Bu, ya. Emangnya kalau Bapak Ibu kepengen kaya jadi udah pasti kaya? Halo? Kalau ingin kaya jadi pasti kaya? Halo? Enggak juga. Betul gak Bapak Ibu? Mendingan jalanin aja, hidup tanggung jawab aja. Ya, kalau Tuhan lihat kita bisa dipercaya, puji Tuhan. Kalau Tuhan lihat belum, nggak apa-apa. Ya, amin. Ya, terus selanjutnya. Nah, pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, masa yang sulit. Nah, kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, Bapak Ibu. Saya kalau tanya sama aktivis, Pak, Bu, gimana bisnis sekarang? Ya Pak, senyum-senyum dikit gitu ya. Puji Tuhan Pak, ya kan ya. Ada aja, gitu tuh. Ada aja. Artinya apa? Saya tahu lagi berat. Hari ini bisnis makin berat Pak. Di berbagai bidang makin sulit. Ya. Penjualan perusahaan-perusahaan banyak yang makin PHK makin banyak Bapak Ibu. Bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan besar juga banyak PHK. Ya. Dan ke depan situasi akan bertambah baik. Saya bukan buat nakut-nakuti Bapak Ibu, bukan. Tapi kita harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri bahwa ke depan akan terus datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini ditandai dengan apa? Sebenarnya ditandai dengan karakter manusia semakin buruk, semakin jahat. Alkitab jelas di ayat 2 katakan apa? Manusia akan apa Bapak Ibu? Mencintai dirinya sendiri. Manusia itu jadi egois, mau menang sendiri. Yang penting saya happy, yang penting saya sukses, masa bodoh lah yang lain. Kagak mau tahu yang lain, ya. Yang penting saya. Jadi cinta diri sendiri. Ya, kemudian menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi apa? Bukan hamba Tuhan, hamba uang. Termasuk pendeta kayak saya pun bisa berpeluang menjadi hamba uang. Ya. Kami melayani karena uang. Bisa Bapak Ibu, bukannya bisa. Ya, jadi ini harus hati-hati. Kita pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku ya, harus hati-hati. Kita harus melayani karena kita mengasihi Tuhan dan Kerajaan Allah, mengasihi jiwa-jiwa, bukan kita cinta uang. Ya. Karena ini sudah diperingatkan. Ya. Yuk buka gereja yuk. Kenapa? Wah bisnis sepi, kita buka gereja. Nanti kita undang pendeta-pendeta yang ngetok-ngetok. Kita buat KKR besar-besaran. Ya. Kita geber perpuluhan. Dan buah bungsu. cuan nanti cuan itu pernah loh dalam satu waktu ya, dulu itu banyak orang nggak mau bisnis tapi buka gereja, ada masa-masa itu loh, beneran nih. Nah saya kan ada seorang dokter agama lain, dia bilang, tapi saya punya banyak teman pendeta disebutin si A, si B, si C, katanya saya kenal semua. Ya ini mah saya kenal semua. Mereka bilang, ayo Pak buka gereja Pak Dokter ya, ini dokter gigi Jakarta. Ini masih agama lain, bukan agama Kristen. Ayo Pak buka, nanti Bapak modalin ruko, modalin bangku, sound system. Oh nanti kita undang pendeta gede ya, bukan gede perutnya kayak saya, bukan. Pendeta gede namanya gede gitu ya. Kemudian nanti kita perpuluhan Pak, nanti Bapak dapat bagiannya cuan gitu ya, berapa persen. Aduh capek, saya malu juga dengarnya ya. Lagi belum Kristen ditawarin begitu, capek deh. Emang dia kaya banget sih, kaya ya, saya tahu.
Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini jangan jadi hamba uang, jadilah hamba Tuhan. Haleluya. Ya, terus selanjutnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kalau mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Persahabatannya dengan siapa, Bapak Ibu? Persahabatnya dengan siapa? Dengan Tuhan, bukan dengan mamon. Mamon itu yang digunakan untuk bersahabat. Ya, jadi ikat persahabatan dengan siapa? Sama Tuhan. Kita harus jadi sahabat Tuhan. Jadilah sahabat-sahabat Allah dengan memakai mamon yang tidak jujur, dengan memakai uang. Artinya dengan uang kita terus gunakan supaya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang Kristen, ya malah bukan jadi sahabatnya Tuhan, bukan jadi sahabat Allah, menjadi sahabat uang, mempergunakan Tuhan. Halo Bapak Ibu, ngerti ini? Ini dibalik-balik jadi ini. Bersahabatnya dengan mamon, bersahabatnya dengan harta duniawi. Pakainya Tuhan. Pokoknya Tuhan berkati saya ya. Saya akan rajin melayani Tuhan kalau Tuhan berkati saya. Saya akan layani Tuhan kalau saya dapat duit banyak. Gitu Bapak Ibu ya. Pokoknya Tuhan berkati saya dulu dah, baru dah saya mau aktif di gereja. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi bersahabatnya dengan uang, harta, dengan mamon. Salah ini ya. Oke. Next. Bapak BGM dalam course-nya mengatakan ketika kesehatan hilang, nothing is lost. Bukan kesehatan ya, kekayaan. Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Ketika karakter hilang, semuanya hilang ya. Jadi Bapak Ibu, ini harta. Ya. Kemudian ini kesehatan. Ini karakter. Ya. Saya mau tanya nih Bapak Ibu. Harta sama kesehatan mana yang penting? Kesehatan. Harta sama kesehatan mana yang penting? Kesehatan. Nah, pasti Bapak Ibu umurnya di atas 50. Ya. Di atas gocap ABG, aku baru gocap. Kalau yang di bawah 30, mana yang penting kesehatan sama uang? Uang ya. Betul gak yang di atas 30? Halo? Bro, sis. Kalau di atas 50, harta kesehatan sehat. Ya, tapi memang mesti kok saya sama Bapak Ibu setuju juga ya. Karena saya juga ABG juga. Baru gocap. Saya udah 53 nih Bapak Ibu ya. Ini udah banyak perbandingan ya umumnya. Nah Bapak Ibu, kita pasti lebih milih ya udah duit cukup aja daripada saya uang banyak tapi saya ada di ICU. Halo, betul Bapak Ibu? Iya kan? Yang penting saya sehat-sehat daripada saya sakit, banyak tapi sakit. Nggak mau saya gitu ya. Nah, kesehatan lebih penting dari harta, lebih penting nih dari harta. Tetapi ada lagi yang lebih penting dari kesehatan, yaitu apa? Bapak Ibu memahami hal ini, amin? Amin. Harta lebih penting dari harta dan kesehatan. Dan kita bersyukur di GSK ini diingatkan terus miliki karakter serupa dengan Yesus. Ingatkan terus berubah, bertobat. Tiap hari kita berubah. Halo, amin. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa pemeras ini, Bapak Roni kita ini menekankan di sini. Udah bener nih Bapak Ibu, karena kalau hilang karakternya buruk, jelek, ya, udah semua hilang. Ya, kawan-kawan hilang, ninggalin kita kalau karakter kita buruk. Kalau kita jahat, kita mau menang sendiri, kawan-kawan bakal ninggalin kita. Bahkan mungkin keluarga ninggalin kita, bisa jadi anak-anak ninggalin kita, bahkan pasangan hidup kita juga ninggalin kita. Kalau karakter kita buruk, Bapak Ibu, nggak benar. Seorang ayah punya 5 orang anak, ya. Kaya banget, tapi dia salah jalan. Ya. Waktu kaya-kayanya, dia menikah lagi. Wah, anaknya semua hancur hati. Ketika ayahnya sakit dan dalam kondisi sudah nggak punya duit lagi, usaha gagal, ya. Ayahnya sakit,
satu anak pun dari 5 orang nggak ada yang mau besuk, Bapak Ibu. Nggak ada yang mau besuk. Sampai akhirnya Bapak meninggal. Kenapa? Salah jalan Bapak. Ya, jadi kita harus jaga karakter kita agar terus berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayo sama-sama kita berjuang Bapak Ibu. Ya, kita memang belum ada yang sempurna dan memang masing-masing kesempurnaan itu berbeda. Tapi yang penting urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Aku mau sempurna Tuhan. Aku mau serupa dengan Yesus. Ya. Oke, next. Nah, ini kesimpulan kita nih ya. Kemerdekaan finansial yang aktabia berarti kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sikap hati yang tidak terikat dengan uang. Ya, jadi hati kita tidak terikat dengan uang, dengan mamon. Hati kita terikatnya hanya dengan Tuhan Yesus dan kerajaan Allah. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, hati kita terikat dengan hal yang bernilai kekal, bukan yang bernilai sementara dulu. Yang kedua, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Beda ini kebutuhan dan keinginan. Ya, saya yakin Bapak Ibu butuh handphone, tapi keinginan kita lah handphone yang paling baru, yang paling keren. Ya. Yang kalau kita nyanyi nggak disuruh angkat tangan, kita angkat tangan dan kita pegang handphone. Oh haleluya. Padahal belum suruh angkat tangan, ya kita angkat tangan, terus pegang handphone sekali yang baru. Oh haleluya. Aduh. Ya Bapak Ibu ya, keinginan kita, Bapak Ibu saya ngerti butuh mobil ya, tapi nggak harus selalu mobil yang di atas 1 miliar. Ya. Mungkin mobil yang niaga yang 150 juta udah cukup, ya udah nggak apa-apa. Halo, amin Bapak Ibu ya. Iya, ya belajar mencukupkan diri dalam segala perkara. Ya. Kemudian yang ketiga, berpadanan dengan apa yang ada. Cukupkan diri, berpadanan. Ya. Sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan ya, nggak hidup mewah-mewah ya, nggak harus kita pakai tas yang keren-keren di gereja, terus jalannya kayak ibu-ibu ini. Apa bedanya tas mahal sama tas murah, Bapak Ibu? Nah, kalau hujan ya. Kalau hujan tas yang mahal, nah tas yang mahal jagain ya. Jadi itu gue sakit nggak apa-apa dah. Yang penting tas gue nggak rusak dah. Tapi kalau tasnya murah, tas rusak-rusak dan murah ini, yang penting gue nggak sakit. Jadi Bapak Ibu gampang ya, di atas mahal atau tas murah. Nanti berarti kau bilang, wah saya tuh yang udah turun ini ya. Di sini apa di sini? Oke. Yang terakhir sama-sama 1, 2, 3 mempersembahkan semua bagi Tuhan. Apa yang kita miliki juga punya Tuhan, ya bukan punya kita. Dan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan suka-suka sendiri. Tanya Tuhan dulu. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan uang ini? Apa yang harus saya perbuat? Siapa yang harus saya tolong? Siapa yang harus saya bantu? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Tuhan Bapak Ibu. Ya. Amin. Ya. Oke, selanjutnya kemerdekaan finansial aktabia bukan berarti 1, 2, 3 memiliki uang yang banyak atau lebih untuk dapat membiayai kebutuhan dan bukan duitnya lebih, bukan duitnya kebanyakan supaya bisa memenuhi apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Bukan Bapak Ibu. Ya, jadi ini beda sama kemerdekaan finansial secara duniawi. Kalau yang secara dunia pokoknya duit banyak aja. Kalau kita enggak, duit banyak itu juga justru bahaya. Hati kita malah terikat di sana. Ya. Kita malah suka-suka semuanya sendiri, nggak ikuti yang maunya Tuhan. Justru itu bahaya. Beda Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, bukan berarti apa? Mengingini harta untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri. Ketika kita diberkati dengan berkat jasmani, berkat materi dari Tuhan, Tuhan mau kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan yang efektif bagi sesama kita. Yang setuju katakan amin. Kita bisa bantu saudara kita, keponakan kita yang papa mamanya mungkin udah meninggal. Kita bisa bantu, kamu harus tamat kuliah, om bantuin, tante bantuin, kamu harus kuliah sampai selesai. Halo, amin Bapak Ibu. Iya itu keren, mantap itu.
Ya, kita diberkati Tuhan tuh buat jadi berkah Bapak Ibu buat orang-orang lain, bukan buat diri sendiri. Dan justru firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan katakan apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Ketika kita memberi akan ada sukacita. Lebih sukacita memberi daripada. Emang sih waktu nerima uang senang, tapi jauh lebih senang ketika kita bisa memberi. Ya, bukan kita begini, tapi kita. Ya, coba lihat tangan Bapak Ibu. Begini ya. Halo, amin. Mau begini apa mau begini? Ternyata kalau begini mulu, gua nggak ada duit dong. Tenang Bapak Ibu, Tuhan yang akan berkati, amin. Iya, ya. Bapak Ibu gimana bisa jadi berkat kalau nggak berkat? Sekarang ada begini nih. Aduh Tuhan, kalau saya ada uang ini, saya mau begini nih Tuhan, mau bantuin. Benar-benar dapat Bapak Ibu, dapat set. Waduh ini nih. Waktu dapat, aduh Tuhan kayaknya sayang. Aduh, kacau tuh Bapak Ibu tuh. Iya. Aduh benar-benar, tapi udah jangan mikir dah. Udah pokoknya kan udah janji sama Tuhan kasih, udah diuji, jalanin. Halo betul Bapak Ibu. Kalau enggak, kita nggak dikasih lagi sama Tuhan. Saya kadang dia takut juga ada yang nggak jadi deh. Karena saya suka ngebatin gitu, Tuhan saya mau begini Tuhan, ada banyak, ada beberapa kebutuhan nih Tuhan ya, mau nolong ini. Dikasih, tapi belum tentu loh kita langsung belum tentu. Ada godaan, ada Tuhan, tahan dulu ya, tunggu lihat dulu, kacau. Aduh parah tuh, ya Bapak Ibu ya. Aduh pokoknya, cepet jalanin deh, jadi nggak usah mikir lagi. Aduh, ya. Nah, yang ketiga apa? Bukan berarti tidak memiliki masalah keuangan. Nah, ini perhatikan yang penting. Kita kemerdekaan finansial kita bukan berarti nggak punya masalah keuangan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang sedang punya masalah keuangan. Perusahaan punya hutang ya kepada pihak ketiga, kepada bank. Bapak Ibu sendiri waktu jualan ternyata customer tidak bayar tapi supplier masa bodoh. Pokoknya lu utang sama gue, lu harus bayar. Bank nggak mau tahu juga, bunga gede. Lu Bapak kita punya beban, kita punya masalah hutang. Ya, mungkin bagi dunia itu dibilang kita tidak punya kemerdekaan finansial, tetapi ingat bagi Tuhan, ya, justru melalui kita dalam pergumulan itu kita diajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita diajar lebih dekat dengan Tuhan. Kita diajar ya mengandalkan Tuhan. Kita diajar untuk kita tidak mengandalkan pertolongan manusia, tapi kita mengandalkan pertolongan Tuhan. Disitulah kita sedang diproses, dibentuk karakter kita, ya, disempurnakan karakter kita, berserah, kita sabar, ya, kita mohon kekuatan dari Tuhan, mohon hikmat dari Tuhan. Disitulah kita sedang diproses, mengalami kemerdekaan finansial yang alkitabiah. Yang mengerti katakan amin. Karena apa? Next. Karena apa? Karena masalah keuangan tidak lagi jadi masalah. Karena uang bukan menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup kita bukan duit yang banyak. Kalau kemerdekaan finansial secara duniawi, duit mesti banyak. Kalau ini kita enggak. Ya, duit bukan tujuan hidup kok. Duit hanya alat. Ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Duit hanya alat. Yang terakhir Bapak Ibu begini. Misalnya orang dari Jakarta mau ke Bali. Ya. Bali ini adalah tujuan. Ya. Untuk ke Bali lewat naik apa Bapak Ibu? Pesawat. Bisa naik pesawat, ya. Bisa naik apa lagi? Bis. Mobil, naik bus, bisa apa lagi? Kapal. Becak. Becak. Nah, Bapak Ibu, ini alat ini. Halo, Bapak Ibu paham? Alat tujuannya tuh ke sini, ke Bali. Tapi sekarang, tujuan kita adalah Tuhan dan kerajaan Allah. Ya, Tuhan dan kerajaan Allah. Ini tujuan kita. Alatnya apa? Alatnya adalah ya keluarga kita, ya talenta kita, ada uang, kita punya rumah dikasih Tuhan, ya dikasih apa lagi? Pendidikan, ya. Ini hanya alat semua nih Bapak Ibu. Paham di sini Bapak Ibu? Ya. Alat untuk kita mencapai itu tujuan nyampe Tuhan, kita nyampe ke kerajaan Allah, gitu loh. Amin Bapak Ibu ya. Tapi sekarang masalahnya ini nih jadi tujuan.
Ini pindah jadi tujuan. Tuhan dan kerajaan Allah pindah menjadi alat. Seringkali gitu. Bapak Ibu paham? Iya. Nggak boleh begitu, ya. Jangan, kita harus berubah. Ya. Uang bukan menjadi sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan satu-satunya. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Simbol citra diri dan perlindungan. Banyak orang bangga ketika punya uang banyak. Kita ada uang bersyukur, ya. Nggak ada uang, kita nggak usah minder. Tetap aja jalannya cagapan itu, boy. Jalan tegap aja. Wah, padahal nggak ada duit. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan kalau nggak ada duit, pekerja juga kayaknya, ya, nunduk aja. Pada duit, boy. Jangan Bapak Ibu ya, pede aja. Halo, amin. Iya, pede aja. Kita dipelihara Tuhan kok pasti. Ya, jangan sombong. Perlindungan kita Tuhan, bukannya duit. Kan kalau kita banyak duit nih ya, muka tuh biasanya berseri-seri Bapak Ibu. Senyum-senyum terus ya. Gak ada orang yang senyum-senyum terus kalau banyak duit ya. Ya, gak ada orang senyum-senyum ya. Tapi kalau gak ada duit kan kita sering diem, maju, bikin. Dulu gak Bapak Ibu? Ya, udah jangan gitu lagi. Gak ada duit juga tetap kita senyum-senyum saja. Haleluya. Sukacita saja. Ada gampangnya nih Bapak Ibu. Namanya susah. Uang bukan menjadi sahabat. Uang hanya menjadi teman untuk kita bersahabat dengan Tuhan.